Video kali ini saya mau menjelaskan tentang barokah. Barokah. Banyak orang yang bilang barokah, ya. Misalnya saya ke sebuah toko, ada orang yang bilang kalau ketika tokonya laris-laris, dia bilang laris-laris, ya. Bukan bilang alhamdulillah atau Allahumma barik li, ya. Harusnya dia berdoa seperti itu, ya. Nah, barokah secara bahasa berasal dari akar kata barokah, yang maknanya tetap, kemudian bertambah, atau menetapnya kebaikan. Secara istilah, barokah adalah kebaikan yang Allah tanamkan pada sesuatu, sehingga manfaatnya bertambah, bertahan lama, dan membawa kebaikan lain, meski secara jumlah terlihat biasa atau kecil. Ini yang penting, ya. Barokah bukan sekedar banyak, barokah itu cukup menenangkan dan berdampak baik. Contoh sederhana, orang bergaji kecil tapi hidupnya tenang, anaknya soleh, berarti barokah. Kemudian orang bergaji besar tapi selalu kurang, ribut, sakit, kena masalah, hilang barokah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri sesuatu yang barokah. Sesuatu bisa dibilang barokah kalau membawa ketenangan hati, manfaatnya berkelanjutan, mengantarkan pada ketaatan, tidak menyeret ke maksiat, membuat orang lain ikut merasakan kebaikan. Makanya ulama sering bilang, bukan berapa banyak yang kau punya, tapi apa yang ditumbuhkan Allah dari yang kau punya. Kemudian apa itu rezeki yang barokah? Jadi barokah sudah jelas, ya. Jadi barokah itu efeknya pasti baik ke kita, ya. Jadi rezeki yang barokah itu yang apa? Rezeki yang barokah adalah rezeki yang halal, sumbernya baik cara mendapatkannya dan benar cara memakainya, sehingga memberi manfaat dunia dan akhirat. 3 kunci utama, ya, untuk rezeki yang barokah. Pertama, halal asalnya. Kedua, halal caranya. 3, benar pemakaiannya. Misalnya, ingin mendapatkan rezeki halal, misalnya jualan gorengan, ya. Jual gorengan, kemudian setelah jual dapat keuntungan, ya, kemudian dipakai untuk beli belanja kebutuhan rumah, kemudian dipakai untuk beli sejadah, mushaf, untuk beribadah kepada Allah. Jadi pemanfaatannya, ya. Namun ada orang yang uangnya asalnya halal, kemudian dia pakai untuk melakukan kejahatan. Nah, itu berarti rezekinya sudah tidak barokah atau dipakai untuk menipu orang lain, ya. Atau kebalikannya, sumber penghasilannya dari korupsi, ya. Itu sudah tidak halal. Kemudian cara dia memakai rezeki itu halal untuk makan, minum, ya. Kalau zat dari makanannya itu tidak ada yang haram, halal, tetapi sumber uangnya haram, ya, berarti caranya tidak halal. Maksudnya caranya halal, ya, pemanfaatannya, ya. Tetapi dia sudah memasukkan ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang asalnya dari cara yang haram, sehingga yang terjadi rezekinya tidak barokah. Ujungnya kena sakit, kena masalah, konflik dengan orang lain, dan lain-lain. Nah, contoh rezeki barokah versus yang tidak barokah. Rezeki barokah, uang cukup, tapi kebutuhan pokok terpenuhi, keluarga rukun, ibadah ringan, hati tenang, sakit cepat sembuh. Rezeki yang tidak barokah, sedangkan rezeki yang tidak barokah itu uangnya banyak tapi cepat habis. Konflik keluarga, lalai sholat, hidup penuh kecemasan, penyakit dan masalah datang bertubi-tubi. Nah, itu bukan kebetulan, itu indikator barokah atau dicabutnya barokah.
Baik, kenapa barokah bisa hilang? Kenapa barokah bisa hilang? Sebentar, mic-nya saya perbaiki. Barokah bisa hilang penyebab umumnya dari yang haram, harta dari yang haram atau syubhat, kemudian zalim ke orang lain, utang tak dibayar, nipu, menekan, maksiat yang dianggap sepele, lisan kotor, riba, fitnah, merendahkan, kufur nikmat, mengeluh terus-menerus. Ini nyambung dengan obrolan kita sebelumnya. Soal lisan buruk tapi rajin ibadah. Ibadahnya ada tapi barokahnya bocor lewat pintu lain. Cara mendatangkan rezeki barokah, praktis bukan teori. Pertama, niat lurus, cari halal bukan pamer. Kemudian sholat tepat waktu, zakat dan sedekah jangan lupa. Ya. Kemudian jaga lisan, adil dalam muamalah, ridho dan syukur. Allah tidak janji bikin kaya semua orang, tapi Allah berjanji mencukupi yang bertakwa. Ketujuh, kalimat pamungkas barokah itu ketika sedikit terasa cukup, cukup terasa lapang, dan lapang membawa dekat kepada Allah. Jadi ini video konten saya tentang menjadi seller yang waras itu ketika dia berjualan, tujuannya adalah untuk mencari rezeki yang halal. Kedua, untuk mencari rezeki yang ada barokahnya. Artinya berefek baik untuk dirinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.